Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa tetap keep healthy dan keep safety untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Semoga keadaan kembali normal seperti dulu agar kita dapat beraktivitas kembali ya. Ya, pada kesempatan kali ini di YouTube channel saya akan membahas presentasi hasil membaca saya dari jurnal mengenai keterampilan dasar utama guru dalam mengajar. Penasaran nggak? Penasaran kan? Nah, sekarang kita langsung aja lihat PPT-nya ya. Stay tune. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan dasar utama guru dalam mengajar. Di sini nama saya Nuraini, NIM 1706004 dari kelas 7B PG PAUD. Kita next ke slide selanjutnya ya. Ya, teman-teman, sekarang kita ada di slide yang kedua. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keterampilan dasar utama guru dalam mengajar, nah, teman-teman tahu nggak sih mengajar? Apa sih itu yang disebut dengan mengajar? Nah, jadi mengajar itu merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang memerlukan pertanggungjawaban yang besar terhadap moral. Kenapa sih kayak gitu? Karena seorang guru harus memberikan contoh yang baik dan memberikan moral yang baik kepada anak didik, karena guru itu untuk dicontoh dan ditiru. Maka dari itu, seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk pendidikan anak didik di masa depan. Karena berhasil atau tidaknya pendidikan pada anak didik sangat bergantung kepada guru dalam melaksanakan tugasnya dalam mengajar. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Ya, pada slide yang ketiga ini barulah kita membahas mengenai keterampilan dasar guru dalam mengajar. Jadi kita baca dulu sama-sama ya. Keterampilan dasar utama guru dalam pengajaran adalah kegiatan guru pada awal pembelajaran untuk menciptakan suasana pengamatan, menanya, mengeksplorasi atau eksperimen, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa agar terarah pada hal-hal yang dipelajari. Maksudnya adalah saat guru melakukan pembelajaran di kelas, guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang menyenangkan agar anak tidak mudah bosan dan anak pun senang berada di kelas gitu. Dan guru melakukan pengamatan saat pembelajaran berlangsung. Saat pembelajaran berlangsung, biarkan anak untuk bermain dengan imajinasi mereka. Dan guru melakukan pengamatan penilaian seluruh aspek perkembangan anak-anak. Lalu mengeksplorasi atau eksperimen, berikan eksplorasi dan eksperimen agar menambah ilmu baru untuk anak. Dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa agar terarah pada hal yang dipelajari. Ya, teman-teman, sekarang kita ada di slide yang keempat. Slide keempat ini kita akan membahas 3 keterampilan utama dalam mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan membuka. Nah, keterampilan membuka, teman-teman kira-kira tahu nggak ada apa aja di keterampilan membuka? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Begitupun dengan keterampilan menjelaskan dan keterampilan menutup. Lanjut ke slide keempat. Nah, teman-teman, pada slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membuka. Kita baca sama-sama dulu ya. Menurut Jamarah tahun 2010 halaman 138 sampai 139, keterampilan membuka adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Nah, di sini kan sudah disebutkan ya bahwa keterampilan membuka adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental. Kenapa sih harus siap mental, teman-teman? Ya, menurut pengalaman Aini ya yang sudah Aini rasakan gitu ya selama mengajar.
Jadi saat anak-anak berangkat ke sekolah itu dia mempunyai mood yang macam-macam. Ada yang saat dia berangkat sekolah dia nangis karena nggak mau sekolah dan tiba-tiba di sekolah dia senang karena bertemu teman-teman. Ada yang nangis dari sekolah dan di sekolah pun dia tetap nangis. Tapi karena permasalahannya beda karena dia ditinggal oleh orang tuanya. Lalu juga ada yang have fun, ada yang ya macam-macam pokoknya teman-teman. Nah, di sini tugas guru adalah memberikan yang terbaik untuk anak agar anak tidak takut, agar anak tidak cemas saat berada di sekolah. Menenangkan agar mental di sekolahnya pun baik dan juga tidak berpengaruh buruk untuk yang lainnya. Lalu juga menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Nah, untuk menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Nah, guru dalam melakukan keterampilan membuka ini harus memberikan sesuatu yang menyenangkan, yang have fun, yang membuat anak wah, ada apa tuh? Nah, kayak gitu. Jadi, anak pun akan merasa tertarik untuk melihat, untuk memperhatikan gitu kan. Jangankan anak-anak gitu ya, untuk kita yang udah segede gini pun kalau misalnya ada sesuatu yang menarik di mata, yang menarik di pendengaran kita, pasti kita akan terpusat perhatiannya. Nah, tugas guru itu adalah mengambil perhatian anak agar anak mau memperhatikan guru saat menjelaskan, saat guru membuka pembelajaran di hari itu. Misalnya dengan melakukan gerakan-gerakan yang lucu gitu agar anak dapat mengikuti. Lalu juga melakukan seperti kegiatan-kegiatan yang membuat anak senang untuk melakukannya gitu tanpa ada paksaan dari anaknya sendiri. Ya, teman-teman, jadi di slide selanjutnya kita akan membahas pentingnya membuka kegiatan pembelajaran menurut Saud pada tahun 2012 halaman 56 sampai 58. Jadi menurut Saud ini dia mempunyai 4 pentingnya dalam membuka kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu anak mempersiapkan diri. Nah, kenapa sih harus membantu anak mempersiapkan diri? Seperti yang sudah Aini jelaskan di slide sebelumnya ya teman-teman, bahwa untuk anak berangkat dan berada di sekolah itu, dia mempunyai berbagai macam mood yang bercampur gitu. Jadi, agar satu moodnya itu menjadi senang, menjadi have fun, menjadi nyaman, karena dia akan bermain bersama teman-temannya. Jadi, guru harus mempersiapkan diri kepada anak dan memberitahu apa ya kegiatan kita di hari ini. Seperti misalnya, nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan finger painting seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan apa ya itu finger painting agar anak paham, agar anak mengerti gitu ya, seperti itu. Dan juga anak pun dapat membayangkan, bermain dengan imajinasinya. Wah, kalau finger painting berarti aku akan bermain warna, seperti itu teman-teman. Lalu juga ada yang kedua. Nah, yang kedua ini menimbulkan minat dalam pembelajaran. Kenapa menimbulkan minat? Karena agar anak pun bisa menyalurkan suaranya kepada ibu guru. Misalnya, ibu guru aku nggak mau belajar ini, ibu guru aku maunya menggunting, ibu guru aku maunya menempel, seperti itu. Dan kita pun bisa paham gitu ya, dan kita bisa memberikan pemahaman, oh boleh kita nanti akan menggunting, kita akan menempel, tetapi kita harus melakukan kegiatan finger painting terlebih dahulu ya, karena dilakukan bersama-sama. Dilakukan bersama-sama itu menyenangkan loh, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu membantu anak agar mengetahui batas-batas kegiatan. Seperti contoh anak-anak jika seperti ini, jika guru memberikan instruksi atau memberikan arahan kepada peserta didik. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan finger painting. Nanti ibu guru akan memberi contoh dan anak-anak harus melihat terlebih dahulu ya. Jika
terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, jika anak melakukan sesuatu yang di luar instruksi, kita boleh melakukan perhatian lebih terhadap anak tersebut. Mungkin kita akan membantu dan mungkin kita akan mencari perhatian lebih agar anak pun dapat memusatkan kembali perhatiannya kepada ibu gurunya. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya. Seperti contoh kan tadi kita sudah memberi contoh bahwa kita akan melakukan kegiatan finger painting. Nah, kita akan bertanya, teman-teman ada yang tahu nggak nih finger painting ngapain ya? Nah, terus mungkin dari sebagian teman-teman yang lain ada yang menjawab seperti, aku tahu Bu, itu mau ngecat tangan seperti kayak gitu. Nah, jika seperti itu kan berarti ada beberapa anak-anak yang sudah menguasai mengenai finger painting tersebut gitu. Adapun yang belum tahu sama sekali. Nah, jadi pada kegiatan membuka itu kita harus memberikan suatu pengenalan kegiatan yang akan kita lakukan untuk bermain bersama teman-teman di kegiatan pembelajaran tersebut gitu, seperti agar anak paham dan juga dapat kenal dengan pembelajaran hari ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di slide selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, dalam keterampilan menjelaskan ini menanya, memberi umpan balik, mengungkapkan dialog mendalam secara klasikal untuk mengungkap bagaimana hasil respon anak-anak dalam pembelajaran. Misalnya dengan memberikan tayangan video. Nah, untuk keterampilan menjelaskan ini, guru dapat berinteraksi langsung seperti melakukan diskusi, tanya jawab dengan bisa melalui dengan permainan ataupun dengan tayangan video. Di sini misalnya dengan tayangan video. Nah, jika kegiatannya adalah finger painting, maka jika banyak yang belum mengetahui mengenai finger painting, maka kita akan memberikan sebuah tayangan. Nah, teman-teman, finger painting itu ternyata kita akan bermain dengan banyak warna. Teman-teman suka warna apa? Nah, nanti kita akan membuat suatu gambar, kita akan membuat pohon, kita akan membuat apapun yang teman-teman suka, kita akan buat dengan finger painting. Nah, nanti seorang guru akan memberikan sebuah tayangan video. Kita lihat bagaimana respon dari anak-anak atau peserta didik. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam keterampilan menutup, keterampilan yang ketiga. Menurut Darmadi, tahun 2012 mengatakan keterampilan menutup kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti. Untuk keterampilan menutup jelas keterampilan bagaimana caranya kita menutup suatu pembelajaran yang sudah dimulai, sudah dijelaskan, sudah dijalani, dan kita tutup dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak seenaknya gitu. Tidak seenaknya maksudnya tidak langsung pulang, tidak. Jadi kita harus ada urutan-urutan karena suatu kegiatan yang sudah kita lakukan sangat panjang, maka ada baiknya kita melakukan seperti review, seperti lainnya. Jadi kita langsung aja next ke slide selanjutnya, oke? Ya, teman-teman, di slide selanjutnya yaitu di sini ada pentingnya menutup kegiatan pembelajaran menurut Saud pada tahun 2012 halaman 56 sampai 58. Yang pertama yaitu ada mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita dapat lihat gitu ya, setelah melakukan kegiatan dari pagi sampai siang, kita bisa lihat apakah anak berhasil dalam melakukan pembelajaran hari ini, apakah aspek perkembangannya
berjalan ataukah ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam memberikan kegiatan pembelajaran pada anak. Kita saat pembelajaran berlangsung tentunya kita sebagai guru pun melakukan penilaian kepada anak-anak gitu ya. Dan di sini kita dapat mengetahui bagaimana anak-anak saat melakukan pembelajaran berlangsung. Kita melakukan penilaian yang efektif. Nah, lalu yang ketiga itu membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Seperti anak yang asalnya tidak tahu, dia menjadi tahu. Anak yang sudah tahu, dia berbagi informasi, berbagi ilmu pada teman yang lainnya, membantu agar selalu bekerja sama dalam melakukan sesuatu yang teman lainnya tidak tahu. Dan juga untuk kegiatan penutup pembelajaran ini, seperti halnya dapat merangkum atau mereview ya, melakukan tanya jawab kepada teman-teman, kepada peserta didik lainnya gitu. Seperti, coba hari ini kita sudah melakukan apa saja ya, seperti itu. Ya, teman-teman, di slide selanjutnya yaitu dalam menutup kegiatan pembelajaran menurut Umar Syam Basril pada tahun 2014 halaman 74. Komponen-komponen dalam menutup kegiatan pembelajaran terdiri dari dua, yaitu meninjau kembali atau review dan juga mengevaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa untuk melakukan penutupan kegiatan dari awal hingga akhir itu tidak dengan langsung pulang, tidak. Kita sebagai guru harus meninjau kembali apakah anak-anak ingat dengan kegiatan yang sudah dilakukan hari ini, dan kita tuh menanyakan seperti bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, finger painting, apakah finger paintingnya menyenangkan, apakah ada yang kesulitan, apakah anak-anak senang belajar dengan ibu guru dengan pembelajaran finger painting ini. Nah, seperti itu. Lalu juga mengevaluasi apakah anak-anak banyak yang merasa kesulitan atau mungkin murung karena tidak ingin melakukan pembelajaran finger painting, seperti itu. Nah, ya selanjutnya yaitu seorang guru harus menguasai komponen-komponen membuka dan menutup pembelajaran dengan baik, agar dalam proses pembelajaran anak akan tertarik dan termotivasi selalu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu menyiapkan anak secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Jelas ya, untuk pembelajaran dimulai itu kita harus menyiapkan psikis, mental anak, dan juga fisik anak. Tidak mungkin yang sakit kita paksa untuk belajar di kelas gitu kan, tidak mungkin. Lalu yang kedua ada melakukan apresepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran atau kompetensi dalam dasar yang akan dicapai. Lalu yang keempat, bersama-sama dengan anak atau sendiri membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran. Misalnya untuk di akhir penutup kegiatan pembelajaran, jika anak-anak cenderung diam, kita dapat menyimpulkannya sendiri gitu, bahwa oh iya, jadi hari ini kita ini sudah melakukan pembelajaran yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Menyenangkan atau tidak? Jika teman-teman membalasnya gitu ya, seperti menyenangkan Ibu Guru. Nah, barulah kita melakukan diskusi, menanya kembali gitu. Oh iya, menyenangkan. Tadi emang sudah melakukan kegiatan apa Kakak? Seperti itu. Lalu yang kelima, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang keenam, menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang keenam ini, saat pembelajaran pulang, kita selalu memberikan pembelajaran yang mengedukasi anak agar selalu melakukan hal baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan di slide yang ke-12 ini ya teman-teman, ternyata sudah slide 12.
bahwa semuanya harus dikemas oleh guru sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Silabus dan perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru tidak bisa lepas dari dokumen kurikulum yang telah disusun oleh tim pengembang kurikulum yang sudah disahkan oleh instansi setempat. Hasil yang diperoleh dari keterampilan guru dalam memberikan penjelasan adalah pemahaman, bukan ingatan. Jadi, untuk semua yang sudah dijelaskan gitu ya, bahwa keterampilan guru ini kembali lagi bahwa setiap pelaksananya itu harus sesuai dengan perkembangan dari kurikulum sekolah tersebut gitu ya, dan juga harus sesuai dengan silabus dari pembelajaran dan sikap dan siap guru tidak bisa. Dan slide selanjutnya, terima kasih ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang jelas atau mungkin masih belum paham gitu ya, karena kita masih dalam tahap proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.